Halo Sobat FS, welcome back to this channel. Ternyata ada satu terobosan baru dalam dunia mobil listrik yang bisa bikin banyak orang geleng-geleng kepala. Bukan karena performanya, bukan juga karena desainnya, tapi karena skema pembelian yang sangat tidak biasa. Bahkan, skema ini dikabarkan bikin pembeli hemat hingga 113 juta rupiah. Wah, gimana ceritanya? Simak videonya sampai habis ya. Kali ini kita akan bahas sesuatu yang sayang banget buat dilewatkan, terutama buat yang lagi tertarik dengan dunia mobil listrik. Karena sekarang, Finfast, pabrikan mobil listrik asal Vietnam, datang dengan solusi baru yang cukup mengejutkan. Finfast telah menunjukkan ambisi luar biasa dalam dunia otomotif. Mereka tidak hanya fokus pada pasar domestik Vietnam, tapi juga mulai menembus pasar Amerika Serikat, Eropa, hingga Indonesia. Dan yang menarik, Finfast bukan cuma datang sebagai pemain baru, tapi juga langsung tancap gas dengan inovasi yang cukup radikal, mulai dari desain futuristik, teknologi mutakhir, hingga strategi harga yang bikin pabrikan lain garuk-garuk kepala. Seperti yang kita tahu, pasar mobil listrik di Asia Tenggara termasuk Indonesia sedang tumbuh pesat. Pemain besar seperti BYD, Wuling hingga Hyundai sudah lebih dulu mencuri perhatian dengan produk-produk mereka yang relatif terjangkau. Wuling REV contohnya, sempat mengebrak pasar dengan harga mulai dari 184 juta rupiah untuk varian list standar range, kemudian disusul oleh BYD Auto One yang juga menawarkan value menarik di kisaran 195 jutaan rupiah untuk varian dynamic. Bahkan pemain asal Jepang seperti Nissan dan Toyota pun mulai menyiapkan lini EV mereka agar tidak tertinggal jauh. Di tengah persaingan ketat dan tekanan untuk menghadirkan mobil listrik yang murah namun tetap berkualitas, Finfast datang dengan strategi unik yang belum pernah diterapkan secara luas oleh pemain lain. Mereka menawarkan mobil listrik dengan skema baterai sewa. Seperti yang kita tahu, baterai merupakan komponen paling mahal dalam mobil listrik. Bahkan bisa mencapai 30-40% dari total harga mobil. Jadi dengan mengeluarkan baterai dari total harga awal, harga jual mobil bisa ditekan secara signifikan. Melalui skema baru ini, Finfast memberikan dua opsi fleksibel bagi pelanggan. Membeli mobil listrik lengkap dengan baterai, atau memilih skema berlangganan baterai dengan biaya bulanan mulai dari Rp253.000. Langkah ini bertujuan mengurangi beban biaya awal kepemilikan, serta menghilangkan kekhawatiran konsumen soal penurunan performa dan nilai jual kembali kendaraan listrik. Sebagai contoh, Finfast VF3 harga OTR Jakarta dengan skema sewa baterai hanya 156 juta dengan biaya langganan baterai bulanan Rp253.000. Harga ini lebih hemat sekitar 74 jutaan dibandingkan membeli unit dengan baterai sekaligus dengan harga OTR 230 jutaan rupiah. Dan VFE 34, harga OTR Jakarta dengan skema sewa baterai hanya 299 juta dengan biaya langganan baterai bulanan 593.000. Harga ini lebih hemat sekitar 112 jutaan dibandingkan membeli unit dengan baterai sekaligus dengan harga 412 juta sampai 409 juta OTR Jakarta. Selain soal harga, skema ini juga dilengkapi dengan jaminan kualitas dari Finfast. Selama masa langganan aktif, Finfast bertanggung jawab penuh terhadap kondisi baterai. Jika terjadi penurunan performa, misalnya kapasitas baterai turun di bawah 70%, konsumen berhak mendapatkan penggantian atau perbaikan tanpa biaya tambahan. Hal ini jelas menghilangkan salah satu kekhawatiran terbesar konsumen dalam memilih mobil listrik, yang salah satunya risiko kerusakan atau penurunan kualitas baterai setelah beberapa tahun pemakaian. Dengan skema langganan, konsumen bisa menikmati manfaat mobil listrik tanpa takut rugi di masa depan. Namun inovasi Finfast tidak berhenti sampai di situ. Mereka juga sedang membangun jaringan infrastruktur pendukung kendaraan listrik, termasuk stasiun pengisian daya Fitgreen, layanan purna jual, hingga skema buyback dan nilai jual kembali yang kompetitif. Semua ini bertujuan menciptakan ekosistem yang sehat dan berkelanjutan bagi pengguna EV. Strategi ini sangat relevan dengan kondisi di Indonesia, di mana adopsi mobil listrik masih menghadapi tantangan besar, mulai dari harga yang tinggi,
keterbatasan infrastruktur, hingga persepsi masyarakat soal keandalan EV. Finfest tampaknya memahami bahwa untuk bisa sukses di pasar berkembang seperti Indonesia, dibutuhkan lebih dari sekedar produk bagus. Perlu pendekatan bisnis yang inovatif dan ramah konsumen. Model langganan baterai juga membuka peluang baru bagi konsumen yang sebelumnya tidak mempertimbangkan mobil listrik karena biaya awal yang tinggi. Dengan opsi harga yang lebih fleksibel, pasar EV bisa menjangkau segmen masyarakat yang lebih luas, termasuk anak muda, keluarga muda, dan profesional urban yang ingin hidup lebih ramah lingkungan. Jika dilihat dari tren global, pendekatan Finfest ini justru selaras dengan arah perkembangan industri otomotif dunia. Banyak produsen yang mulai mempertimbangkan konsep kepemilikan fleksibel, bukan hanya mobil listrik, tapi juga langganan fitur, konektivitas, bahkan software. Artinya, Finfest sedang melangkah ke masa depan yang lebih cepat dibandingkan banyak pesaingnya. Tentu saja, semua keberhasilan ini akan bergantung pada penerimaan pasar. Apakah masyarakat Indonesia siap menerima konsep langganan baterai? Apakah layanan purna jual Finfest cukup kuat? Bagaimana daya tahan produk mereka dalam kondisi jalan dan iklim di Indonesia? Pertanyaan-pertanyaan itu masih akan diuji waktu. Tapi satu hal yang pasti, langkah Finfest ini berhasil membuka mata kita bahwa ada cara baru untuk menghadirkan mobil listrik yang lebih terjangkau, fleksibel, dan tidak mengorbankan kualitas. Jadi, apakah sobat tertarik mencoba skema langganan baterai dari Finfest? Atau sobat masih lebih nyaman dengan model kepemilikan konvensional? Diskusikan di kolom komentar ya. Jika sobat suka dengan video ini, like dan share ya sobat. Sampai ketemu lagi di fakta seru selanjutnya. See you!